Pikiranmu bukan hanya sedang mengamati kenyataan, ia sedang membentuknya. Dan mulai dari detik ini, apa yang akan kamu pelajari bisa sepenuhnya mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Bayangkan ini, dua dadu yang identik. Satu dilempar di kotamu, dan satu lagi dilempar oleh seseorang di sisi lain dunia. Namun entah bagaimana, hasil dari satu dadu langsung memengaruhi yang lain, tanpa peduli seberapa jauh jaraknya. Terdengar mustahil? Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah prinsip nyata dalam fisika kuantum yang disebut quantum entanglement. Eksperimen telah membuktikannya. Ketika dua partikel saling terikat, mereka tetap terhubung secara tak terlihat. Ketika satu berubah, yang lain merespons seketika. Dan inilah rahasia yang hanya sedikit orang pahami. Prinsip ini tidak terbatas pada dunia mikroskopik partikel. Ia berlaku untuk pikiranmu, energi dalam dirimu, bahkan eksistensimu sendiri. Karena jika seluruh alam semesta terbuat dari energi dasar yang sama, maka kesadaranmu pun mengikuti hukum yang sama. Dan itu berarti pikiran, emosi, dan niatmu jauh lebih kuat daripada yang selama ini diajarkan kepadamu. Dengan memahami kebenaran ini dan belajar untuk menyelaraskan diri dengannya, kamu dapat membangkitkan kekuatan yang tertidur dalam dirimu. Sebuah kekuatan yang selama ini hanya menunggu untuk diingat kembali. Tapi untuk benar-benar memahami bagaimana semua ini dapat mengubah realitasmu, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang menghubungkan pikiranmu dengan alam semesta itu sendiri. Kamu telah diajarkan bahwa pikiranmu hanya hidup di dalam otak. Namun kini, sains mengungkap sesuatu yang jauh lebih dalam. Para peneliti di bidang fisika kuantum menemukan bahwa kesadaran bukan hanya produk dari aktivitas otak. Ia berinteraksi langsung dengan struktur ruang itu sendiri. Salah satu temuan paling mengejutkan berasal dari HeartMath Institute. Mereka menemukan bahwa jantungmu menghasilkan medan elektromagnetik yang sangat kuat. Cukup kuat untuk memengaruhi bukan hanya tubuhmu, tapi juga lingkungan di sekitarmu. Artinya, perasaanmu, emosi terdalam yang kamu rasakan, tidak hanya tertahan di dalam dirimu. Ia memancar keluar, menyentuh orang lain, kejadian-kejadian, bahkan potensi masa depan. Dan jika pikiran benar-benar adalah bentuk energi, dan energi tidak dapat dimusnahkan, lalu kemana semua niatmu pergi saat kamu mengirimkannya ke alam semesta? Quantum entanglement memberitahu kita bahwa segala materi saling terhubung, termasuk setiap sel dan getaran di dalam dirimu. Ketika kamu berpikir dengan emosi yang kuat, kamu memancarkan frekuensi. Frekuensi itu bisa bergema ke bagian lain dari alam semesta, menarik situasi-situasi yang seirama dengan keadaan batinmu. Inilah sebabnya mengapa ada orang yang tampak mudah memanifestasikan kesuksesan, sementara yang lain terus mengulang siklus keterbatasan. Rahasianya bukan hanya apa yang mereka lakukan, tetapi energi yang mereka pancarkan. Pikiran dan niatmu selalu berinteraksi dengan medan tak terlihat, jaring-jaring energi halus yang menghubungkan segala sesuatu. Di awal 1980-an, eksperimen kuantum mulai mengungkap kebenaran tersembunyi tentang kenyataan. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahwa partikel cahaya yang disebut foton mengubah perilakunya hanya karena sedang diawasi. Dengan kata lain, tindakan pengamatan saja bisa mengubah hasil. Kesadaran akan keberadaanmu mampu memengaruhi materi. Namun yang lebih mencengangkan lagi adalah misteri dari entanglement itu sendiri. Pada tahun 1935, Albert Einstein bersama Podolsky dan Rosen mengajukan EPR paradoks, gagasan bahwa dua partikel dapat tetap terhubung meskipun terpisah sangat jauh. Kemudian, pada tahun 1982, fisikawan Alain Aspect membuktikan bahwa hal ini benar. Ketika satu partikel diubah, pasangannya ikut berubah seketika.
tanpa adanya sinyal apapun yang berpindah di antara mereka. Penemuan ini menghancurkan pemahaman ilmiah konvensional dan mengkonfirmasi bahwa ada medan tak terlihat yang melampaui waktu dan ruang. Sekarang tanyakan ini pada dirimu. Jika partikel dalam tubuhmu terbuat dari energi yang sama, mengapa pikiran, niat, dan emosimu tidak terhubung oleh medan semesta yang sama? Konsekuensi dari semua ini bagi hidupmu sangat besar. Salah satu kekuatan utama di balik interaksi energi ini adalah pikiran bawah sadarmu. Bawah sadar bukan sekadar penyimpanan memori. Ia adalah pemancar hidup yang terus-menerus mengirim dan menerima getaran berdasarkan keyakinan terdalam yang kamu miliki. Pikiran tidak terbatas hanya pada gelombang otak. Ia menghasilkan sinyal elektromagnetik yang bisa diukur, yang bergetar keluar dan berinteraksi dengan medan energi di sekitarmu. Tapi inilah bagian yang sering tidak dipahami. Sebagian besar aktivitas getaran ini tidak terjadi di permukaan, melainkan berasal dari jauh di dalam pikiran bawah sadar. Penelitian dari HeartMath Institute mengkonfirmasi bahwa medan elektromagnetik dari jantungmu meluas beberapa meter dari tubuhmu dan berinteraksi dengan energi halus milik orang lain. Dan yang mengatur bagaimana kamu memancarkan dan menerima sinyal itu adalah pikiran bawah sadar. Seperti antena yang sangat halus, bawah sadar menangkap frekuensi dan memancarkannya berdasarkan pola emosi yang tersimpan di dalam dirimu. Jika pola-pola itu negatif, jika kamu telah menyerap ketakutan, keraguan, atau kekurangan, maka itulah frekuensi yang kamu kirimkan. Dan alam semesta pun merespon sesuai dengan itu. Tapi begitu kamu mulai menulis ulang pola itu, kamu bisa mengubah frekuensimu dan mengubah apa yang kamu tarik dalam hidupmu. Sekarang coba pikirkan kembali. Pernahkah kamu merasa bahwa ketika kamu sedang kesal, masalah tampak bermunculan satu persatu, seolah suasana hatimu menarik kekacauan ke dalam hidup? Sebaliknya, ketika kamu merasa bahagia, percaya diri, dan penuh harapan, segala sesuatu tampak berjalan dengan lancar, kesempatan muncul, pintu terbuka, kebetulan-kebetulan yang menakjubkan bermunculan. Itu bukan kebetulan, itulah hukum getaran sedang bekerja. Dan pikiran bawah sadarmu adalah mesinnya. Tapi inilah tantangannya. Mengapa kebanyakan orang tidak bisa mengakses kekuatan ini secara sadar? Karena sejak kita lahir, kita diajarkan untuk percaya pada dunia yang terbatas dan mekanis. Dunia yang dikendalikan hanya oleh usaha, logika, dan sebab akibat. Pemrograman awal ini menutupi kesadaran kita tentang sifat kuantum dan energetik dari kenyataan. Dr. Bruce Lipton, seorang ahli biologi dan pelopor epigenetika, menunjukkan bahwa hampir 95% perilaku kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Dan sebagian besar dari pemrograman itu terjadi dalam 7 tahun pertama kehidupan, saat otak kita beroperasi dalam gelombang theta. Keadaan yang sangat reseptif, mirip dengan hipnosis. Selama periode ini, kepercayaan, ketakutan, dan batasan diserap dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pesan-pesan seperti, uang itu sulit didapat, kamu tidak pantas sukses, atau cinta selalu membawa luka, menjadi skrip otomatis yang tertanam di bawah sadar. Dan ketika kita dewasa, meskipun pikiran sadar kita menginginkan kekayaan, cinta, atau kebebasan, pikiran bawah sadar kita mungkin masih memancarkan frekuensi ketakutan, kekurangan, dan penolakan. Keyakinan itu menjadi instruksi energi yang membentuk kejadian, hubungan, dan hasil yang kita alami. Mari kita lihat bagaimana semua ini bermain dalam kehidupan nyata. Jika bawah sadarmu dipenuhi keyakinan bahwa uang itu langka, mungkin kamu tetap bisa menghasilkan pendapatan. Tapi entah bagaimana uang itu selalu habis.
melalui keadaan darurat, investasi buruk, atau kejadian mendadak yang menguras apa yang sudah kamu kumpulkan. Jika sejak kecil kamu percaya bahwa hubungan penuh luka, kamu mungkin akan terus menarik pasangan yang memperkuat keyakinan itu, membuatmu terjebak dalam siklus patah hati yang berulang. Atau mungkin kamu pernah diberitahu, langsung atau tidak langsung, bahwa kamu tidak pantas untuk sukses. Dan kini, setiap kali kamu hampir meraih sesuatu yang besar, pekerjaan baru, peluang besar, atau terobosan, selalu ada saja yang menghalangi. Seolah-olah takdir sendiri menarikmu kembali. Kamu mungkin sudah menetapkan tujuan, menurunkan berat badan, membangun bisnis, menemukan cinta, dan di awal kamu merasa termotivasi. Tapi pada akhirnya, kamu kembali ke kebiasaan lama, mengulang frustrasi yang sama. Ini bukan kelemahan, ini adalah pemrograman. Karena walau pikiran sadarmu ingin bergerak ke arah tertentu, bawah sadarmu masih mengarahkan ke arah sebaliknya. Dan pikiran bawah sadar selalu menang, hingga diprogram ulang. Inilah sebabnya begitu banyak orang merasa buntu. Mereka sudah bekerja keras, mencoba afirmasi, mengikuti berbagai kursus, mencari nasihat, tapi tetap merasa seolah ada sesuatu yang tak terlihat menghalangi jalan mereka. Yang tidak mereka sadari adalah realitas mereka sedang mencerminkan getaran dari keyakinan bawah sadar mereka. Inilah quantum entanglement sedang bekerja, bukan hanya antar partikel, tetapi antara keadaan batinmu dan kehidupan luarmu. Dan tidak, ini bukan sekadar soal berpikir positif. Kalau memang sesederhana itu, kita semua pasti sudah hidup dalam impian kita. Kenyataannya, kamu tidak bisa hanya mengubah pikiranmu. Kamu harus mengubah frekuensimu. Kamu harus memprogram mendalam. Tapi pertama, kamu harus memahami bagaimana hubungan ini bisa terjadi. Jadi, bagaimana sebenarnya koneksi tak kasat mata antara dirimu dan alam semesta itu bekerja? Semuanya dimulai di tingkat kuantum, dengan fenomena misterius yang disebut entanglement. Ketika dua partikel subatom saling terhubung, mereka tetap terikat, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Ubah satu, yang lain langsung bereaksi. Bukan beberapa detik kemudian, tetapi seketika, tanpa sinyal, tanpa jeda. Hanya ada kesadaran bersama yang melampaui ruang dan waktu. Seolah-olah mereka bukan dua partikel, tetapi satu kesadaran yang mengekspresikan dirinya di tempat yang berbeda. Ini saja sudah luar biasa, tapi yang membuatnya lebih dahsyat adalah ini. Kamu terbuat dari partikel-partikel yang sama. Tubuhmu, otakmu, dan ya, kesadaranmu ditemui dari benang kuantum yang sama. Itu berarti kesadaranmu mungkin juga melakukan hal yang sama. Terhubung, tersambung, mengakses medan besar yang melampaui logika biasa. Dan ini bukan hanya metafora spiritual. Ini sedang diteliti dalam ilmu pengetahuan modern. Fisikawan Roger Penrose dan ahli anestesis Stuart Hameroff mengusulkan bahwa kesadaran itu sendiri mungkin muncul dari aktivitas kuantum di dalam struktur kecil di otak yang disebut mikrotubulus. Jika itu benar, maka pikiranmu bukan sekadar aktivitas mental, melainkan transmisi kuantum yang beresonansi dengan medan realitas. Apa yang kamu rasakan dan pikirkan mungkin merambat ke dalam struktur alam semesta, seperti gelombang yang menggemakan suara di lautan tak terlihat. Pernahkah kamu punya firasat kuat, perasaan bahwa sesuatu akan terjadi, atau memikirkan seseorang dengan sangat intens dan tiba-tiba orang itu menghubungimu? Itu bukan sekadar kebetulan. Itu bisa jadi adalah cerminan dari koneksi kuantum yang sedang bekerja. Saat pikiranmu selaras dengan frekuensi ini, hal-hal mulai berubah.
Kamu mulai melihat pintu-pintu terbuka, orang-orang hadir, solusi muncul. Seolah-olah realitas sedang menyesuaikan diri untuk menyamai sinyal yang kamu pancarkan. Intuisimu menjadi lebih tajam. Aliran kreativitasmu meningkat. Dan kamu mulai merasa bahwa kamu bukan lagi makhluk terpisah, tetapi peserta sadar dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Jika setiap pikiran dan perasaan adalah denyut energi, maka ia tidak menghilang begitu saja setelah kamu memikirkannya. Ia bergerak, ia mengalir. Ia menciptakan riak dalam struktur tak terlihat dari realitas. Menurut Dr. Joe Dispenza, satu pikiran saja dapat memicu reaksi kimia dalam otak. Reaksi itu menghasilkan emosi. Dan emosi itu memperkuat pikiran tersebut, mengunci dirimu ke dalam lingkaran getaran. Jika pikiran yang sering muncul berasal dari ketakutan, keraguan, atau keterbatasan, maka tubuhmu mulai bergetar di frekuensi itu, dan getaran itu menjadi magnet, menarik orang, situasi, dan hasil yang mencerminkan energi yang sama. Sebaliknya, juga benar. Ketika kamu membudidayakan pikiran-pikiran yang tinggi tentang cinta, kesuksesan, tujuan, atau rasa syukur, frekuensimu meningkat. Dan saat getaranmu berubah, dunia di sekitarmu ikut berubah. Namun inilah wawasan paling penting. Keinginan saja tidak cukup. Hasrat bukanlah frekuensi. Emosilah yang menjadi kuncinya. Pikiran bawah sadarmu harus selaras dengan perasaan dari apa yang kamu inginkan, seolah-olah itu sudah terjadi. Karena jika kamu memikirkan kelimpahan, tetapi masih merasa cemas saat membuka rekening bankmu, maka kamu sedang memancarkan kekurangan. Dan itulah yang akan dipantulkan oleh alam semesta. Kamu harus merasakan hasilnya terlebih dahulu, baru ia akan muncul. Disinilah pekerjaan sejati dimulai. Untuk menciptakan transformasi yang nyata dan bertahan lama, kamu harus melatih pikiran bawah sadarmu untuk menerima getaran yang lebih tinggi ini sebagai standar barumu. Bagaimana caranya? Dengan mengirimkan sinyal yang konsisten dan selaras melalui pikiran, perasaan, dan tindakan, sampai keadaan batinmu tidak lagi bertentangan dengan realitas yang ingin kamu tarik. Dalam proses ini, kamu tidak hanya sedang berpikir, kamu sedang memprogram ulang medan energi itu sendiri. Salah satu cara paling langsung untuk menggeser frekuensi internalmu adalah melalui meditasi dan visualisasi. Saat kamu memasuki keadaan meditasi, otakmu secara alami melambat ke pola gelombang yang lebih dalam, Theta dan Delta. Frekuensi yang paling responsif terhadap pikiran bawah sadar. Dalam keadaan ini, kamu dapat melewati filter pikiran sadar dan menanamkan keyakinan baru langsung ke dalam inti energimu. Saat kamu memvisualisasikan tujuanmu seolah sudah tercapai, kamu bukan sedang berandai-andai. Kamu sedang mengaktifkan jalur saraf dan emosi yang akan menyala jika hal itu benar-benar terjadi. Seiring waktu, ini menciptakan cetak biru energi, kode getaran yang bisa direspon oleh alam semesta. Kalimat seperti, "Aku sudah hidup dalam kelimpahan. Energiku menarik keajaiban." Bukan sekadar afirmasi. Mereka adalah instruksi, perintah kepada medan energi. Namun lebih dari sekadar kata-kata, emosi adalah bahan bakarnya. Rasa syukur, cinta, sukacita adalah keadaan frekuensi tinggi yang memperluas medan energimu dan menghubungkanmu lebih dalam dengan arus kehidupan. Ketika kamu menggabungkan pernapasan dalam, emosi yang berpusat pada hati, dan visualisasi yang terfokus, energimu menjadi mercusuar. Garpu tala yang selaras dengan kemungkinan-kemungkinan tertinggi. Tapi bagaimana dengan keyakinan lama yang telah tertanam di pikiran bawah sadarmu
selama bertahun-tahun. Suara lama tentang ketidaklayakan, ketakutan, atau kekurangan. Itu tidak hilang hanya karena kamu mulai berpikir positif. Pola-pola ini tertanam dalam tubuh emosional. Untuk melepaskannya, kita membutuhkan alat yang lebih presisi. Teknik seperti EFT, Emotional Freedom Technique, dan NLP, Neuro Linguistic Programming, dapat membantu membongkar blokir ini dari akarnya. Karena saat program bawah sadar itu bergeser, segala sesuatu yang lain mulai menyelaraskan. Pikiranmu, perasaanmu, perilakumu, semuanya mulai menari dalam irama semesta. Dan saat itulah transformasi bergerak dari teori menjadi pengalaman. Saat kamu mulai selaras dengan realitas keterikatan kuantum, sebuah pergeseran mendalam akan terjadi. Tirai ilusi terangkat. Kamu berhenti melihat hidup sebagai aliran acak dari momen-momen tak terduga, dan mulai merasakan sebuah tatanan tersembunyi di balik segalanya. Ini bukan lagi soal sebab dan akibat. Ini soal resonansi, frekuensi yang kamu bawa secara mental, emosional, dan energetik akan menarik pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan getarannya. Dan begitu bawah sadarmu selaras dengan pikiran tentang kelimpahan, kejernihan, dan kedamaian, frekuensi itu akan memantul kembali melalui apa yang tampak seperti kebetulan, namun sebenarnya adalah keselarasan. Banyak orang yang memasuki keadaan ini mulai menyadari pola-pola aneh. Sebuah solusi muncul tepat saat kamu membutuhkannya. Sebuah peluang datang tanpa kamu mengejarnya. Seseorang hadir dalam hidupmu dengan wawasan yang selama ini kamu cari. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti nyata. Tanda bahwa getaranmu akhirnya cocok dengan medan potensi tak terbatas. Bahkan lanskap emosionalmu pun berubah. Ketakutan tidak lagi menguasaimu. Kecemasan kehilangan cengkeramannya. Karena pikiranmu tak lagi terjebak dalam ilusi keterpisahan, tetapi tertambat dalam kebenaran koneksi sejati. Kamu mulai merasakan arus tak terlihat yang menuntun langkahmu. Dan saat frekuensimu berevolusi, dunia eksternalmu pun ikut berubah untuk mencerminkan evolusi itu. Kamu mungkin menyadari bahwa beberapa orang perlahan-lahan menghilang dari hidupmu, sementara hubungan baru yang lebih dalam, lebih selaras, mulai bermunculan. Dan ini bukan kehilangan. Ini adalah resonansi. Bahkan tantanganmu mulai kehilangan bebannya. Masalah tidak menghilang, tapi cara kamu menghadapinya berubah. Kamu berhenti bertanya, "Kenapa aku?" dan mulai bertanya, "Apa pelajaran di balik ini?" Perubahan cara berpikir ini saja sudah cukup untuk menaikkan getaranmu dan membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat. Namun ada satu jebakan umum yang membuat banyak orang keluar dari keselarasan, yaitu keraguan yang muncul di tengah keyakinan. Kamu mulai menaikkan getaranmu, kamu mulai merasakan perubahan nyata, lalu tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Tagihan muncul, pertengkaran terjadi, penundaan menggagalkan rencanamu, dan di saat itu, pikiranmu mulai terombang-ambing. Mungkin ini tidak berhasil. Mungkin semua ini hanya khayalan. Tapi inilah yang banyak orang tidak pahami. Momen-momen itu bukan kegagalan. Mereka adalah ujian. Semesta tidak menghukummu. Ia mengonfirmasi. Ia bertanya, apakah kamu benar-benar selaras dengan getaran baru ini? Atau kamu akan kembali ke pola lama begitu rintangan pertama muncul? Bayangkan kamu telah memutuskan untuk menarik kelimpahan. Kamu telah mengubah pola pikirmu. Kamu telah membuka hati untuk menerima. Lalu, sebuah pengeluaran tak terduga muncul. Sebagian besar orang akan menganggap ini sebagai kegagalan. Tapi, sebenarnya tidak.
Ini adalah cara semesta mengecek sinyalmu. Jika kamu merespons dengan panik, kamu memperkuat frekuensi lama, kekurangan. Tapi, jika kamu merespons dengan tenang, dengan keyakinan, dengan kepastian bahwa segalanya tetap mengalir, kamu lulus ujian itu, dan semesta mengunci getaran barumu. Polanya sama, entah kamu sedang memanggil kesuksesan, cinta, atau kesehatan. Luka lama mungkin muncul kembali. Kebiasaan buruk mungkin mengintip lagi. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk bertanya, apakah kamu benar-benar sudah melepaskan ini? Saat kamu memahami ini, kamu berhenti takut pada tantangan dan mulai melihatnya sebagai bukti nyata bahwa transformasimu sedang dikokohkan. Beginilah cara semesta bekerja. Ia mendengarkan apa yang kamu wujudkan, bukan sekadar apa yang kamu ucapkan. Jadi, bagaimana kamu tetap selaras saat hidup melemparkan tantangan padamu? Jawabannya terletak pada getaran emosional. Semesta tidak merespons kata-katamu. Ia merespons frekuensi di baliknya. Kamu mungkin berkata ingin kekayaan, tapi jika tubuhmu menegang karena cemas saat melihat rekening bank, yang kamu pancarkan bukan kelimpahan, tetapi ketakutan. Kamu mungkin mengafirmasi kesuksesan setiap pagi, tapi jika jauh di dalam hati kamu merasa tidak layak, bawah sadarmu mengirimkan sinyal yang bertentangan, dan itu menghalangi apa yang ingin kamu tarik. Manifestasi sejati terjadi saat keadaan emosionalmu cocok dengan realitas yang kamu inginkan. Ini bukan soal berpura-pura. Ini soal merasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Dr. Joe Dispenza mengajarkan bahwa ketika kamu menyelaraskan energi emosionalmu dengan hasil yang kamu inginkan sebelum itu muncul di dunia fisik, kamu mengubah seluruh medan getaranmu, dan semesta merespons sesuai dengan itu. Jika kamu ingin mengubah apa yang muncul di luar, kamu harus menguasai frekuensi internalmu terlebih dahulu. Lalu bagaimana caranya? Mulailah dengan pikiranmu. Amati tanpa menghakimi. Dan saat pola batin yang membatasi muncul, berhenti sejenak dan pilih yang baru. Selanjutnya, masuklah ke keadaan emosional dari realitas yang kamu inginkan. Gunakan visualisasi. Bukan hanya membayangkan hasilnya, tapi merasakannya. Rasakan sukacita, rasa syukur, dan kedamaian seolah semuanya sudah menjadi milikmu. Dan terakhir, bertindak selaras. Jangan hanya berpikir berbeda. Hiduplah dengan cara yang berbeda. Berbicara, bergerak, dan membuat keputusan dari getaran yang sekarang kamu pilih untuk wujudkan. Inilah cara kamu melatih ulang alam bawah sadar dan mengaktifkan hukum keselarasan kuantum. Apa yang dulu dianggap mistis atau supranatural, kini mulai dijelaskan lewat ilmu kuantum. Fenomena seperti deja vu, mimpi yang menjadi kenyataan, bahkan ikatan emosional yang kuat antara dua orang, bukan lagi sekadar ide spiritual, tetapi semakin dianggap ilmiah dan masuk akal. Konsep keterikatan kuantum menunjukkan bahwa perpisahan adalah ilusi. Sama seperti dua partikel yang terikat dapat saling memengaruhi meski berjauhan, kesadaranmu mungkin melakukan hal yang sama. Menghubungkan, memengaruhi, dan menerima melalui jaringan energi tak kasat mata. Kebijaksanaan kuno sudah membicarakan ini jauh sebelum sains menyusul. Di India, disebut prana, di Tiongkok dikenal sebagai chi, di Barat para mistikus menyebutnya medan akashik. Nama berbeda, namun kebenaran yang sama. Ada energi tak terlihat yang menghubungkan segala sesuatu. Kini, fisika kuantum mulai membuktikan kebenaran kuno ini. Peneliti seperti David Bohm mengusulkan bahwa alam semesta kita bisa jadi bersifat holografik, di mana setiap bagian mengandung keseluruhan dan semuanya saling terhubung dalam satu medan keteraturan yang lebih dalam. Fisikawan besar Erwin Schrödinger pernah berkata,
Pikiran dan dunia bukanlah dua hal yang berbeda, dan dia tidak sedang berbicara secara kiasan. Ia benar-benar bermaksud bahwa kesadaran tertanam dalam struktur realitas itu sendiri. Pemahaman ini mengubah segalanya. Kamu bukan sekadar makhluk yang mengamati dunia. Kamu adalah bagian darinya. Kesadaranmu bukan hasil sampingan dari materi. Itu adalah ekspresi dari kekuatan yang menyatukan seluruh semesta. Pemahaman ini membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam. Pikiranmu tidak terbatas di dalam tengkorakmu. Mereka bukan bisikan sunyi yang lenyap begitu saja. Mereka adalah transmisi, gelombang energi yang merambat melintasi medan semesta. Inilah mengapa kamu kadang merasa terhubung dengan seseorang yang baru saja kamu temui, atau bisa merasakan kehadiran sebelum seseorang benar-benar muncul. Mungkin juga ini yang menjelaskan mengapa beberapa pertemuan terasa seperti takdir, seolah-olah semuanya telah diatur sebelumnya. Keterikatan kuantum bukan hanya berlaku pada partikel kecil. Ia juga bisa menjadi penjelasan untuk ikatan energi antara manusia. Jika partikel bisa tetap terhubung meskipun berjauhan, mengapa tidak dengan pikiran atau jiwa? Pernahkah kamu merasa seseorang sedang memikirkanmu? Atau merasakan kesedihan seseorang yang kamu cintai tanpa mereka mengucapkan sepatah kata pun? Momen-momen seperti ini bisa jadi lebih dari sekadar intuisi. Mereka mungkin adalah bukti keterikatan kesadaran di tingkat kuantum. Bahkan konsep tentang belahan jiwa bisa jadi adalah cerminan dari energi yang terikat secara abadi. Dua kesadaran yang tetap bergetar dalam harmoni, tidak peduli seberapa jauh mereka terpisah secara fisik. Tradisi spiritual kuno telah lama membicarakan hal ini, bahkan sebelum sains memberinya nama. Mereka menggambarkan sebuah kekuatan tak kasat mata yang menenun dirinya ke dalam semua makhluk hidup. Dikenal sebagai prana di India, Chi di Tiongkok, dan ladang akashik dalam mistisisme barat. Kini, fisika kuantum mulai menyusul. Ia mengungkap bahwa medan energi halus memang benar-benar menembus seluruh realitas. Ini bukan fantasi. Ini adalah ujung terdepan dari sains modern. Dr. David Bohm, seorang pelopor dalam teori kuantum, mengusulkan bahwa alam semesta ini adalah hologram. Sebuah proyeksi dari medan informasi yang sangat luas dan menyatu. Sementara itu, Erwin Schrödinger pernah menyatakan, pikiran dan dunia adalah satu. Dan ia tidak bermaksud secara metaforis. Ia benar-benar maksud bahwa kesadaran adalah bagian dari struktur realitas. Pandangan ini mengubah segalanya. Kamu bukan makhluk terpisah yang mengambang di alam semesta. Kamu adalah simpul sadar di dalam jaringan kecerdasan universal yang sangat luas. Dan apapun yang kamu pikirkan, rasakan, dan niatkan, tidaklah terisolasi. Ia bergema, bergetar, dan membentuk ulang samudera kuantum di sekitarmu. Namun ada satu kebenaran yang sangat kuat, yang jarang disadari banyak orang. Setiap tantangan bukanlah hukuman, tetapi sinyal. Sebuah tanda bahwa realitasmu sedang dikalibrasi ulang. Bahwa semesta sedang bersiap untuk menyesuaikan dirinya dengan energi barumu. Mungkin kamu pernah merasakannya dalam hidupmu sendiri. Kamu memutuskan untuk mengubah keyakinanmu tentang uang, kesuksesan, atau hubungan, dan tiba-tiba dunia seperti mengujimu. Tagihan muncul, mantan pasangan menghubungi. Keraguan yang dulu muncul kembali. Ini bukan kebetulan. Ini adalah konfirmasi, sebuah ujian terhadap konsistensi getaranmu. Jika reaksimu adalah ketakutan, frustrasi, atau menyerah, maka sinyalnya jelas. Frekuensimu belum stabil. Tapi jika kamu tetap tenang, jika kamu tetap memegang visi, bertindak dengan keyakinan, dan bergetar dalam kelimpahan, semesta mencatatnya. Kamu tidak lagi hanya berpikir secara berbeda. Kamu sedang menjadi pribadi yang berbeda. Dan itulah yang mengubah dunia luarmu. Bukan keinginan, bukan harapan,
tetapi energi yang kamu tanamkan saat menghadapi kontras. Apapun yang kamu inginkan, cinta, kemakmuran, tujuan, atau kedamaian. Ketika kamu merespons rintangan dengan frekuensi baru, kamu membuktikan bahwa kamu telah selaras. Dan bukti itulah yang memanifestasikan garis waktu baru. Jadi, lain kali kamu merasakan resistensi atau kekacauan, jangan bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tanyakanlah, apakah ini ujian bagiku? Dan kemudian, lulusilah ujian itu. Ada perbedaan halus antara memikirkan sesuatu dan menjadi sesuatu, antara menginginkan dan mewujudkan. Semesta tidak mendengarkan kata-katamu. Ia merespons getaran di balik kata-kata itu. Kamu bisa berkata bahwa kamu menginginkan kelimpahan, tetapi jika tubuhmu dipenuhi kecemasan, setiap kali kamu memikirkan uang, frekuensi apa yang sebenarnya kamu kirimkan? Kamu bisa membayangkan kesuksesan, tetapi jika jauh di dalam hatimu, kamu merasa tidak layak, sinyal yang kamu pancarkan masih merupakan sinyal kekurangan. Kuncinya adalah menjadi realitas yang kamu inginkan sebelum realitas itu muncul. Ini berarti menyelaraskan bukan hanya pikiranmu, tetapi juga emosimu, energimu, dan tindakanmu. Dr. Joe Dispenza mengajarkan bahwa manifestasi dimulai saat kamu memasuki kondisi emosional dari masa depan yang kamu inginkan, sebelum itu menjadi kenyataanmu di masa kini. Penyelarasan emosional ini mengirimkan sinyal yang selaras ke medan energi, dan semesta pun meresponsnya. Jadi, jika kamu ingin mengubah hidupmu, jangan mulai dengan usaha keras, mulailah dengan energi. Ubah frekuensi internalmu terlebih dahulu, dan dunia luar akan menyesuaikannya. Jadi, bagaimana caranya kamu benar-benar mengubah frekuensi energimu secara praktis? Berikut 3 langkah untuk memulai transformasi itu. 1. Amati dan gantilah pikiranmu. Mulailah dengan menyadari pikiran-pikiran yang mendominasi dialog batinmu. Setiap kali kamu menyadari pikiran yang berakar dari ketakutan, keraguan, atau kekurangan, berhentilah sejenak. Lalu gantilah dengan pikiran yang selaras dengan kehidupan yang ingin kamu ciptakan. Ini bukan soal memaksakan kepositifan. Ini tentang memilih pola baru secara sadar.